10 وصايا للوقاية من الوباء. 10 wasiat agar terhindar dari wabah. Karya Fadilatul Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr, hafizahullah ta'ala. Berikut ini beberapa wasiat bermanfaat yang perlu untuk diingatkan kembali bersamaan dengan timbulnya rasa takut orang-orang pada akhir-akhir ini dari sebuah wabah yang dikenal dengan virus corona. Kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar Dia mengangkat segala mara bahaya dan wabah dari kita dan kaum muslimin seluruhnya, dimanapun mereka berada. Semoga Allah menyingkap kesulitan dan kesempitan tersebut dari kita dan menjaga kita semua sebagaimana Dia menjaga hamba-hambanya yang saleh. Sesungguhnya Dia Maha Pelindung lagi Maha Berkuasa atasnya. Wasiat pertama, membaca doa sebelum datangnya bala. عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يصبح، ومن قالها حين يصبح 3 مرات لم تصبه فجأة بلاء حتى يمسي. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang membaca doa Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim, dengan menyebut nama Allah yang dengan namanya segala sesuatu di langit dan di bumi tak akan membahayakan, dan Dia Maha mendengar lagi Maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga tiba waktu pagi. Dan siapa yang mengucapkannya di waktu pagi sebanyak 3 kali, maka ia tidak akan tertimpa bala yang datang secara tiba-tiba hingga tiba waktu sore. Hadis riwayat Abu Daud dan yang lainnya. Wasiat kedua, memperbanyak doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. Dan ingatlah kisah Dhunnun Yunus ketika ia pergi dalam keadaan marah. Lalu ia menyangka bahwa kami tidak akan mempersempitnya dalam perut ikan. Maka ia menyeru dalam keadaan yang sangat gelap, bahwa tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau, Maha Suci Engkau, sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Maka kami telah memperkenankan doanya dan menyelamatkannya dari kesedihan, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman. Quran Surat Al-Anbiya ayat 87-88. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan di dalam tafsirnya pada firman Allah, dan demikianlah kami menyelamatkan orang-orang yang beriman, yakni ketika mereka berada dalam kesulitan dan berdoa kepada kami seraya inabah kepada kami, khususnya bila mereka menyeru dengan doa tersebut di saat munculnya bala. Selanjutnya, beliau membawakan sebuah hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Da'watu Dhinnuni idh da'a wa huwa fi batnil huti la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin
فإنه لم يدع بها رجل مسلم في شيء قط إلا استجاب الله له. Permohonan Dhunnun tatkala berada di dalam perut ikan ialah La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Tidak ada sesembahan yang hak selain engkau. Maha suci engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. Tidaklah seorang muslim berdoa dengan kalimat ini dalam suatu hajat, melainkan Allah pasti akan mengijabahinya. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Tirmizi. Al-Alamah Ibnul Qayyim rahimahullah berkata di kitab Al-Fawaid, tak ada cara lebih manjur untuk menolak berbagai kesulitan dunia melainkan dengan tauhid. Oleh karenanya, doa pada saat kesusahan berisi tauhid. Permohonan Dhunnun di mana tidaklah seorang dalam kesulitan berdoa dengannya melainkan Allah pasti akan memberikan kemudahan. Tak lain adalah dengan tauhid. Yang menjerumuskan ke dalam kesulitan besar tak lain adalah kesyirikan. Sedangkan yang menyelamatkan darinya hanyalah tauhid. Jadi, tauhid tempat makhluk berlindung dan bernaung, benteng dan sumber pertolongan bagi mereka dengan taufik Allah semata. Wasiat ketiga, memohon perlindungan kepada Allah dari bala yang berat. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berlindung dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, 'anin Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, ta'awwadhu billahi min jahdil bala'i wa darakis syaqa'i wa su'il qada'i wa syamatatil a'da'i. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, mohonlah perlindungan kepada Allah dari bala yang berat, sebab-sebab kesengsaraan, takdir yang buruk dan kegembiraan musuh. Hadis riwayat Bukhari. Wasiat keempat, senantiasa membaca doa keluar rumah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, idza kharaja ar-rajulu min baytihi faqala, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Qala yuqalu hina idhin hudita wa kufita wa wuqita, fatatanahha lahu asy-syayatin fayaqulu lahu syaitanun akharu, kaifa laka birajulin qad hudiya wa kufiya wa wuqiya. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila seseorang keluar dari rumahnya lalu mengucapkan bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal hanya kepada Allah, tiada daya dan kekuatan melainkan dengan pertolongan Allah semata. Beliau melanjutkan, maka dikatakan kepadanya ketika itu, engkau telah mendapatkan petunjuk, diberikan kecukupan dan penjagaan. Setan-setan pun menjauhinya. Setan yang lain berkata kepada mereka, bagaimana bisa engkau menyesatkan orang yang telah mendapatkan petunjuk, kecukupan dan penjagaan? Hadis riwayat Abu Daud. Wasiat kelima, mohon keselamatan kepada Allah di pagi dan sore hari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u haula'i ad-da'awati hina yusbihu wa hina yumsi. Allahumma inni as'aluka al-'afiyata fid dunya wal akhirati. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'awrati wa amin raw'ati.
اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. Dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah meninggalkan beberapa kalimat doa berikut bila tiba waktu pagi dan sore. Allahumma inni as'aluka al-afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur awrati wa amin rawati. Allahumma ihfazni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali wa min fawqi wa a'udzu bi'azamatika an ughtala min tahti. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keselamatan di dunia dan akhirat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu ampunan dan keselamatan pada agamaku, duniaku, keluargaku, dan hartaku. Ya Allah, tutuplah auratku dan berilah keamanan pada rasa takutku. Ya Allah, jagalah aku dari arah depanku, belakangku, kananku, kiriku, dan dari atasku. Dan aku berlindung dengan keagunganmu agar terhindar dari bahaya secara tiba-tiba dari arah bawahku. Hadis riwayat Ahmad dan yang lainnya. Wasiat keenam, memperbanyak doa. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فتح له منكم باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة وما سئل الله شيئا يعني أحب إليه من أن يسأل العافية. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang telah dibukakan baginya dari kalian pintu doa, maka telah dibukakan baginya pintu-pintu rahmat. Dan tidaklah Allah dimintai sesuatu, yakni yang lebih dia cintai daripada dimintai keselamatan. Hadis riwayat Tirmidzi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, Inna du'a yanfa'u mimma nazala wa mimma lam yanzil fa'alaikum ibadallahi bid-du'ai. Sesungguhnya doa dapat memberi manfaat dari sesuatu yang telah terjadi dan dari sesuatu yang belum terjadi. Maka itu, wahai hamba-hamba Allah, hendaklah kalian berdoa. Hadis riwayat Tirmidzi dan yang lainnya. Wasiat ketujuh, menghindari tempat-tempat tersebarnya wabah. عن عبد الله بن عامر رضي الله عنهما أن عمر رضي الله عنه خرج إلى الشام فلما كان بسرغا بلغه أن الوباء قد وقع بالشام فأخبره عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. Dari Abdullah bin Amir radhiyallahu anhuma bahwasanya Umar radhiyallahu anhu pernah bepergian menuju Syam. Ketika sampai di daerah Sargha, datang kabar kepada beliau bahwa telah tersebar wabah di Syam. Kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu mengabarkan kepada beliau bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kalian mendengar wabah ada di suatu negeri, maka janganlah kalian mendatanginya. Dan apabila wabah tersebut berada di suatu negeri sementara kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar untuk melarikan diri darinya. Hadis riwayat Bukhari. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يورد الممرض على المصح. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah pemilik unta yang sakit membawa unta itu kepada unta yang sehat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Wasiat ke-8,
senantiasa berbuat kebaikan. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنائع المعروف تقي مصارع السوء والآفات والهلكات وأهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbuatan-perbuatan yang baik dapat menghindarkan diri dari kematian yang buruk, berbagai penyakit dan bencana. Orang yang berbuat kebaikan di dunia, ia akan dibalas dengan kebaikan di akhirat. Hadis riwayat Hakim. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, di antara cara paling manjur dalam memberantas penyakit ialah dengan berbuat kebaikan, berzikir, berdoa, rendah hati, bersungguh-sungguh dan tulus dalam memohon kepada Allah dan bertaubat. Beberapa amalan ini memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menolak berbagai penyakit dan mendapatkan kesembuhan daripada berbagai obat-obatan alami. Hanya saja manfaatnya tentu tergantung kepada kesiapan jiwa, penerimaan dan akidahnya. Zadul Ma'ad. Wasiat ke-9, mengerjakan salat malam. عن بلال رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم وإن قيام الليل قربة إلى الله ومنهاة عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. Dari Bilal radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah salat malam oleh kalian karena sesungguhnya ia merupakan kebiasaan orang-orang saleh. Sesungguhnya salat malam dapat mendekatkan diri kepada Allah, mencegah dari perbuatan dosa, menggugurkan keburukan-keburukan dan mengusir penyakit dari tubuh manusia. Hadis riwayat Tirmidzi. Wasiat ke-10, menutup tempat makanan dan minuman. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غطوا الإناء وأوكوا السقاء فإن في السنة ليلة ينزل فيها وباء لا يمر بإناء ليس عليه غطاء أو سقاء ليس عليه وكاء إلا نزل فيه من ذلك الوباء. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tutuplah wadah makanan dan rapatkanlah bejana minuman, karena sesungguhnya dalam setahun ada satu malam di mana wabah akan turun padanya. Tidaklah wabah itu melewati wadah makanan yang tidak ditutup dan bejana minuman yang tidak dirapatkan, melainkan ia akan masuk ke dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ibnul Qayyim rahimahullah mengatakan, cara seperti ini tidak pernah dibahas di dunia kedokteran dan ilmu pengetahuan. Zadul Ma'ad. Setiap muslim wajib menyerahkan segala urusannya hanya kepada Allah Azza wa Jalla, mengharapkan karunia dan pemberian hanya kepadanya, bertawakal juga hanya kepadanya, sebab segala urusan hanya berada di tangannya, di bawah pengaturan dan kendalinya. Dalam menghadapi berbagai musibah yang menimpa, hendaknya ia benar-benar berusaha untuk bersabar dan mengharap pahala, sebab Allah Azza wa Jalla telah menjanjikan pahala yang melimpah bagi siapa saja yang bersabar dan mengharap pahala. Allah Azza wa Jalla berfirman, إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran Surat Az-Zumar ayat 10. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya ia pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang wabah ta'un. Lalu beliau menjawab, إنه كان عذابا
يبعثه الله على من يشاء فجعله الله رحمة للمؤمنين فليس من عبد يقع الطاعون فيمكث في بلده صابرا يعلم أنه لن يصيبه إلا ما كتب الله له إلا كان له مثل أجر الشاهد. Sesungguhnya ta'un itu dahulunya merupakan azab yang Allah kirim kepada hamba-hamba yang Dia kehendaki. Kemudian Allah menjadikannya sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Maka itu, tidaklah seorang hamba muslim berada di suatu negeri yang tersebar padanya wabah ta'un, lalu ia tetap menetap di sana dengan penuh kesabaran. Ia yakin bahwa tiada ada yang menimpanya kecuali apa yang telah Allah tetapkan baginya, melainkan baginya pahala seperti orang yang mati syahid. Hadis riwayat Bukhari. Aku memohon kepada Allah Azza wa Jalla agar memberikan taufik kepada kita semua untuk mengerjakan apa yang dicintai dan diridhoinya, baik berupa amal saleh maupun perkataan yang baik. Sesungguhnya Dia Maha berfirman yang hak dan memberi petunjuk kepada jalan yang lurus. Segala puji bagi Allah Azza wa Jalla semata. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau.